sampai sini bikin controller. Baru alasan selanjutnya lo pakai Laravel ini long support. Kadang orang bilang LTS. Nanti kalian juga kalau udah kerja, udah kuliah lah juga, nanti cari software-software atau tools-tools yang ada tulisan LTS-nya. Kecuali yang berbayar ya, kayak di Windows kan pasti berbayar. Itu udah pasti disupport. Kalau yang open source kayak gini kan, ini Laravel ini open source ini. Nah, yang dukung komunitas. Kita tinggal buka dokumentasinya. Ini semua udah terdokumentasi dengan baik, supportnya juga bagus gitu. Nih, long time support. Bug fix sampai sini, security fix sampai sini. Tapi setelah supportnya nggak disupport juga kita masih tetap bisa pakai sebenarnya. Cuman kelemahannya adalah supportnya atau ada bug atau security itu nggak diupdate. Makanya nanti kayaknya kayak tiap tahun tuh ganti versi gitu. Cuman dalam production gonta-ganti versi juga nggak bagus, karena tiap gonta-ganti versi kita akan harus tuning lagi codingnya. Itu nggak baik sih. Makanya rata-rata cari yang LTS terus supportnya panjang. Dan kalau saya ini stable di 2000 yang ini nih, yang versi 7 2020 kemarin udah pakai ini, udah muncul lagi yang versi 8. Tapi harusnya sih nggak terlalu berbeda fungsi ya. Di sini juga dijelasin Laravel 8 itu improvement dari versi 7. Dia tambahin Jetstream, ini migration sequencing, ada job, dia ada tambahan job batching. Dia biasanya ngerjainnya di cron tab, terus dia tambahin sekarang di job. Jadi ngerjain automation script itu bukan lagi di level OS tapi di level aplikasi. Ada QUI improvement, dynamic blade ini berarti kayak misalnya template-nya bisa berubah-ubah warna, atau misalnya bikin sama-sama web sama mobile itu di beda template, tapi pada saat diakses di mobile dia bukannya template yang mobile, atau pas bukannya di web biasa di laptop atau komputer dia pakai yang desktop gitu, versi yang kalau sekarang kan kita bisa pakai Bootstrap, ya udah dia pakainya satu tampilan, dia menyesuaikan sendiri tapi blade-nya tetap satu, CSS-nya yang berubah. Nah, ini tambahan beda blade. Ada time testing helper, ini katanya orang bilang time traveling. Jadi kalau kita testing si aplikasi ini bisa backdate. Lalu ini ada improve artisan server, ini artisannya untuk serve si Laravel dia pakai Nginx dan ada DNS Max, jadi ada domain gitulah. Nanti kita coba nanti sih. Yang penting kita bikin aplikasinya dulu. Soalnya Devutami pengennya cepet-cepet beres, ini project harusnya dikerjain dari bulan Juni. Cuman ya sayanya nunggu kalian aja. Biar ada alasan ngerjainnya sama PKL gitu. Karena kan di sini saya bukan sebagai programmer, sebagai IT support. Meskipun coding bisa, tapi kan gajinya tetap satu. Nah, itu alasan apa ya? Bukan ada alasan inilah egonya anak muda gitu. Kalau kalian jangan kayak saya. Kalau kalian fresh graduate, apa aja pokoknya kerjain. Nanti kalau udah kerja atau mau kalau kuliah mungkin kan belum kerja ya. Tapi nanti misal habis kayak si Alfarizi katanya biar cepat langsung kerja masuk Wikrama. Ya syukur-syukur itu jangan pilih-pilih kerjaan. Kerjain aja semua yang dikerjain. Nanti bos yang nilai. Nah, intinya ini ada beberapa fitur tambahan di Laravel 8. Nah, tapi konsepsi kerangka kerja MVC-nya ini tetap sama, model view controller. Kalian harus paham betul sebagai dasar kalian nanti coding ke depannya ada model view controller. Kalau PHP natif kan ada namanya
OOP ya, Object Oriented Programming. Tapi itu khusus di ya udah codingnya aja, nggak ngomongin view. Maksudnya view ada di dalam OOP, tapi ini lebih di apa ya lagi, lebih dispesifikkan lagi lah. Mana dia view, mana dia controller. Maka kayak kemarin pada saat perkenalan, oh Asia pengennya jadi front end. Ya udah berarti nanti akan fokus di front end view aja gitu. Gimana dia ngambil data ke model, ada lagi entar engineeringnya, engineer siapa yang bikin model, terus yang bikin controller ada lagi, terus si siapa, Sylvia bilang mau jadi tester, ada lagi di di Laravel itu namanya testing. Testing ini juga ada, itu basicnya dari versi berapapun, versi 7 ada juga testing. Versi terlamanya versi 8. Kalau nemu aplikasi nanti kerja tuh kan kita pasti nemu kayak namanya Arc project tuh kayak apa, project purbakala lah. Project purba di mana aplikasinya tuh aplikasi jadul tapi masih tetap dipakai. Nah ini gimana caranya di upgrade tapi fiturnya masih ada nih, testing tuh ada masih dari versi lama, tapi dia ngasih tahu consider upgrade to project to Laravel 8, karena itu tadi ada bug sama fixing dari security itu lebih baru, namanya PHP Unique. Nah nanti saya belum coba ini sih, karena biasanya kenapa pakai testing atau automatic testing itu projectnya sudah besar, sudah inputnya banyak, misalnya sampai ratusan hit per menit gitu kan. Saya juga belum banyak pakai ini. Terus kemarin sempat dengar ngerjain proyek IDS pakai Docker gitu kan. Nah di sini juga biasanya testing pakai Docker buat mini servernya. Nah, itu tadi kenapa Laravel ada banyak tuh fiturnya. Oke, di sini Laravel udah. Kenapa kita pilih Laravel ini alasannya dulu kenapa kita pakai satu tools. Jangan sampai misal ini saya ngajarin kaliannya, bukan ngajarin apa ya, ngasih taunya, nge-share ke kalian. Kalau saya ngajarin, saya kan udah bukan guru soalnya, makanya ini saya cerita aja pengalaman saya kenapa pakai Laravel. Saya juga ngasih tahu ke kalian, kalau kalian ngasih reason sesuatu ke bos kalian nanti kalau udah kerja atau ke guru kalian, Pak mendingan pakai aplikasi A untuk develop project apa gitu, ya kalian harus tahu backgroundnya apa, karena kalian pakai uh, backgroundnya kenapa pakai aplikasi itu atau bahasa pemrograman itu atau pakai framework sesuatu. Nanti jangan sampai salah pilih, malah jadi kita juga yang keteteran. Saya juga kenapa pakai Laravel, pas dulu di TKJ kan nggak pernah juga belajar PHP gitu kan, tapi dengan Laravel ini bisa belajar cepet. Saya yang TKJ aja bisa ngertinya, oh gitu ya bikin aplikasi semudah itu ya. Apalagi ini kalian yang sehari-harinya akan terus di programming, bakalan suka banget deh kayaknya pakai Laravel, karena ini akan mempermudah kalian banget buat ngerjain. Meskipun ada framework lain ya yang lebih suka lagi, lebih cantik lagi, kayak misal ini saya lagi mau coba yang multi platform Flutter tuh lebih jago lagi. Kalau kalian bikin satu aplikasi satu kali coding udah bisa export buat iOS, buat Android, sama buat web. Wah itu kan enak banget ya. Kalau Laravel cuman browser aja tapi belum natif, belum sampai dia mengeksekusi sensor-sensor yang ada di dalam handphone kayak GPS, sensor sidik jari, atau dia akses mic, atau dia akses kamera, itu belum bisa si Laravel. Meskipun bisa dipaksa tapi nggak sebagus aplikasi natif. Ya, tapi itu nanti next project lah kalau kita masih bisa ketemu. Nah ini sedikit alasan kenapa kita harus pakai Laravel. Kalian juga harus tahu dulu. Selanjutnya saya mau share gimana sih mulainya gitu ya.
Kan dari kemarin bingung kan, saya cuma bilang kasih Excel nih, pelajari Excelnya, lihat, terus kalian akan membayangkan gimana sih pakai Excel ini dirubah menjadi tampilan website gitu, gimana ya caranya gitu. Gak lama saya kasih kalian bikin deh database-nya dulu, bikin database, bingung lagi ini database gimana ngonekin eh, ke codingnya, dari database ke coding, nanti bingung lagi kan kalian ini gimana view-nya ya gitu. Nah itu pet-petnya masih belum jelas karena masing-masing masih coba-coba sendiri, menggunakan caranya sendiri masing-masing. Nah sekarang mau saya seragamin nih, karena kemarin udah nyoba berarti udah ada bayangan gimana cara mulainya. Biasanya jadi pertama itu paling apa kalau masalah tuh ini pertama kita tentuin dulu problemnya apa sih, atau tujuan bikin projectnya apa dulu nih ya. Jangan sampai kalian tahu-tahu coding aja tapi pas di tengah jalan ini gue mau bikin apa sih gitu, bingung sendiri. Jangan sampai kayak gitu, soalnya kalau kalian dari awalnya aja udah bingung, kesananya makin bingung ya gak? Ini kan bertiga ini pasti pada bingung kan dari tadi, ini apa disuruh PKL tapi apa sih gitu kan. Nah saya juga tenang karena kita udah pakai kerangka kerja, meskipun basic saya bukan orang programmer, tapi saya tahu tujuannya kita mau bikin satu aplikasi convert Excel to web application. Jadi itu pertama tuh ada masalah, Excel bikinnya ribet nih kalau ngerjain bikin data data produksi. Nah gimana yang lebih gampang itu kita buat pakai application. Nah tujuan utama kenapa banyak sekarang itu software engineer yang berkeliaran di Indonesia, terutama di Jakarta ya, 80% programmer tuh sayangnya cuma dari Jakarta. Sayangnya ya, karena ya untuk menjadi good developer itu butuh effort yang banyak, sedangkan gaji di Indonesia ini nggak sebanyak gaji yang di luar negeri. Makanya kebanyakan lowongan kerja programmer itu adanya di Jakarta. Satu sisi sayang, satu sisi lagi itu kesempatan juga buat kita. Kenapa? Kita yang baru mulai programmer, kesempatan kerjanya masih banyak di luar sana. Nah, bentar sebelum lanjut